Selamat pagi Ibu-Ibu, terima kasih sudah datang lagi di pertemuan pagi ini. Ya, Saya harap semuanya sehat-sehat saja ya. Iya Pak, semuanya sehat. Baik, kita akan belajar di modul 5 tentang kehidupan sosial. Alangkah baiknya Ibu-Ibu yang saya hormati, sebelum kita belajar mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bu, pada hari ini semuanya sehat-sehat saja? Atau ada yang terburu-buru? Atau ada yang belum selesai kerjanya di rumah? Sudah Pak. Sudah ya? Baik. Lagi Jadi kita akan belajar di modul 5 tentang kesejahteraan sosial. Dalam modul 5 ini kesejahteraan sosial membahas 2 sesi. Sesi pertama adalah penyandang disabilitas. Sesi yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita tidak menelantarkan lansia, tentang lansia ya. Kita pertama akan membahas tentang penyandang disabilitas. Jadi ibu-ibu, sebelum saya mulai, ada yang terpikirkan apa itu disabilitas? Ada yang kasih ide? Mari kita kumpulkan ide, kita jadikan satu, kemudian kita pecahkan apa permasalahan. Ibu Via bisa kasih penjelasan menurut Ibu nih apa itu disabilitas dulu secara umumnya. Oh, kalau menurut saya Pak, Ya. orang yang Ya. kurang sempurna. Di orang yang kurang sempurna, begitu saja. Iya Pak, Oke. cuman itu. Kalau Ibu Erli, menurut Ibu Erli disabilitas itu apa? Kalau menurut saya Pak, disabilitas itu bisa dikatakan orang yang kurang normal. Ya, normalnya ya. Tapi sekalipun begitu Pak, kita juga harus menghargai mereka. Biarpun mereka ada sedikit kekurangan mereka, kita harus menghargai mereka karena kita semua kan kita semua kan ciptaan Tuhan. Ya. Di mata Tuhan itu tidak ada yang Sempurna. kita semua sama. Baik. Menurut saya Pak. Ya, terima kasih atas jawabannya Bu. Itu jawaban yang sangat super. Ya, itu jawaban yang sangat bagus. Jadi kita akan belajar tentang disabilitas. Disabilitas ya, tentang hak-hak disabilitas seperti apa. Baik, itu mengganggu konsentrasi sedikit, tapi tolong Bu ya, ini saya secara pribadi, maksudnya dimanapun, kapanpun kita pergi, usahakan kita itu harus tetap sopannya. Iya Pak. Tapi terima kasih, itu respon yang sangat bagus Ibu Via. Ya, kalau ada teman kita yang kurang apa, ya bagaimana caranya, itu saya sangat baik. Kita konsentrasi lagi. Jadi Bu, kita akan mempelajari tentang disabilitas. Disabilitas itu adalah kategori orang yang secara fisik kurang sempurna, artinya bukan berarti kita juga sempurna, kurang mampu melakukan kegiatan produksi untuk mendapatkan pekerjaan atau menghasilkan suatu bentuk apalah, itu namanya penyandang disabilitas. Disabilitas ini ada jenisnya, ada yang disabilitas berat, disabilitas ringan, disabilitas sedang ya. Jadi kita kan secara keseluruhan belajar tentang disabilitas. Adapun hak-hak disabilitas, yang pertama adalah disabilitas itu perlu untuk hak hidup, ya. Yang kedua, bebas dari cercaan, artinya kita tidak boleh memaki-maki disabilitas itu, mentang-mentang dia disabilitas kita maki. Selanjutnya mendapatkan perlindungan dan seterusnya. Baik Bu, sekarang kita akan belajar juga. Apa saya terlalu cepat? Saya pikir tidak cepat ya. Ya, sudah Bagus sekali ya. Pas. Jadi jenis disabilitas itu ada beberapa macam. Itu disabilitas fisik, disabilitas netra, disabilitas tunarungu, disabilitas mental atau intelektual, dan disabilitas
kita masuk ke materi selanjutnya, saya mau coba tuliskan hak-hak disabilitas itu seperti apa selain yang saya sebutkan. Jadi silakan berdiskusi, nanti kumpulkan jawabannya sama kita, nanti biar kita jelaskan. Silakan Bu, silakan diskusi. Itu sudah saya apakan cuma 5 menit saja. Hak-hak disabilitas itu apa? Selain hak itu apa? Karena coba. Oke, sudah. Kita tidak usah lama-lama Bu, karena ini kan tidak susah. Ya kan artinya jangan lama-lama. Baik, menurut cerita tadi, disabilitas kan sudah tahu orang yang kurang lengkap anggota tubuhnya. Misalnya kata kasarnya orang cacat. Ya, bagaimanapun orang cacat itu harus kita hargai karena dia mempunyai hak yang sama dengan kita, dan kita bersyukur bisa terlahir dengan normal dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Tapi bukan berarti kita mengucilkan orang yang kurang normal atau kurang sempurna, karena di mata Tuhan kita ini semuanya sama. Baik, ada yang memberikan ide tentang hak-hak apa saja yang dimiliki oleh disabilitas? Waktu dan tempat dipersilakan. Mungkin karena jangan takut Bu, kita semuanya akan sama-sama menyelesaikan masalah ini dan mencari solusi. Ya, contohnya bisa dikasih tahu Ibu Via, atau mungkin disabilitas itu kan tahu contohnya yang tidak, ya mungkin ada nanti ada sedikit kayak diskriminasi gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang saya pahami sih Pak, dari saya. Yang pertama itu kita wajib menolong mereka. Iya, betul. Menolong, maksudnya kan kadang kan kalau kita lihat orang kalau kita tidak punya kaki kita ejek, bukan Iya. kita tolong mereka untuk jalan, malah kita ejek. Seperti itu Pak. Artinya kita itu harus mempunyai sikap sosial ya. Jangan kita mendiskriminasikan orang yang cacat, orang yang punya disabilitas. Ada lagi? Tidak ada ya. Baik, jadi perlu kita ingat penyandang disabilitas adalah bentuk keragaman manusia. Itu yang pertama kata kuncinya. Yang kedua, penyandang disabilitas juga warga negara yang harus dipenuhi hak-haknya. Selanjutnya, penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasi seperti yang saya ceritakan. Baik, cukup sampai di sini dulu pertanyaan kita. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan, kita lanjutkan ke selanjutnya. Ya, ada Pak. Ya, baik, untuk kita menghemat waktu, kita langsung saja masuk ke poin kedua, yaitu tentang perlindungan terhadap lanjut usia. Ya, mungkin ibu-ibu semua sudah tahu mengenai lanjut usia atau disingkat dengan lansia. Ya, lansia itu seperti apa? Coba, lansia yang kategori lansia itu seperti apa? Ibu Ana, yang sudah lansia itu seperti apa? Coba. Orang tua yang sudah lewat umur atau pas umur. Ya, betul sekali. Orang tua yang sudah lewat umur atau pas umur. Ibu Erli? Kalau menurut saya yang lansia itu orang tua yang sudah tidak bisa bekerja. Ya, betul sekali. Ibu Via? Oh, kalau menurut saya Pak, orang lansia itu tidak bisa melihat jalan seperti ini yang di situ Pak. Ya. Kan kita tahu Itu sudah. semuanya. Ya. Jadi kata kuncinya mungkin begini ya. Lansia itu adalah orang tua yang sudah berumur 60 tahun ke atas. Ya, dan tidak bisa menghasilkan lagi uang untuk bekerja. Ya, jadi itu tentang lansia. Dan lansia itu adalah kita harus menghargai lansia karena lansia itu adalah kita di masa yang akan datang. Jadi banyak kita lihat di lapangan di mana lansia itu adalah kadang sudah tidak peduli, kita tidak peduli, padahal kita tahu lansia itu perlu untuk diberikan asupan gizi, kasih sayang, perhatian, dan semuanya. Baik, itu tentang lansia ya. Jadi
Sampai di sini ada yang ditanyakan, Bu? Ada. Jadi itu tentang sedikit lansia, nanti kita akan bahas ke pertemuan berikutnya. Jangan lupa Bu bawa buku panduannya supaya kita belajarnya enak, Bu ya. Ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu akhir pembelajaran kita. Bila ada kata-kata yang kurang enak atau mungkin sedikit tidak sopan, mohon dimaafkan Bu ya. Ini tentang untuk kepentingan kita bersama. Baik Bu, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih Bu atas waktunya. Akhirnya saya akhiri. Selamat pagi. Selamat pagi Pak.